Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku dikirimin sama followers aku chat dari grup Air Signal, dimana yang kita ketahui bahwa Air Signal ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Bang Fakar. Nah, kita baca dulu chatnya seperti apa. Hai guys, semakin banyak yang goreng berita gue. Gue malas klarifikasi sebenarnya, tapi gue nggak tahan. Gue mau menyampaikan. Yang pertama, coba klik pesan pin grup di atas ini. Gue ada sebutkan, hati-hati kejebak afiliator sampah yang suka kuras uang kalian. Dalam artian apa? Mereka tujuannya cuma untuk kuras uang member dengan dalil trabar dan grup yang dijanjikan teknik tapi tidak diajari trik. Dari tahun lalu, sejak munculnya Parley and the Gang, itu buat makin rusak citra binary. Artinya, gue sendiri juga benci sama afiliator begituan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama ini dia mengatakan dia tidak membenarkan bahwa semua afiliator merugikan orang lain. Menurut dia di sini bahwa ada juga afiliator yang baik, yang niatnya buat ngajarin teman-teman dan gak pernah berniat untuk nguras uang dari member-membernya. Jadi menurut Bang Fakar sendiri, citra dari afiliator binary itu dirusak oleh oknum-oknum tertentu. Yang kedua, gue mentor, gue cari makan dari ngajar. Kenapa lebih banyak binary? Karena member yang minta diajari binary. Gue juga ngajar di forex dan gue hanya ngajar. Sampai tahu buatkan video bukti gue main di binary bisa ke forex. Oke, jadi kedua kesimpulannya dia mengatakan bahwa ya memang benar beliau adalah seorang mentor dan kenapa dia memilih menjadi mentor di binary karena banyaknya permintaan. Yang ketiga, di video yang viral mereka hanya potong video gue yang berkata gue mau uang kalian. Di situ gue diinterview sama Indra tentang robot Fakar Trading. Indra bilang, kenapa abang mau jual? Kenapa nggak pakai sendiri? Jawaban gue mau uang. Oke, jadi buat teman-teman mungkin kalian udah lihat ya video tersebut di mana dia sedang berdiskusi dengan Bang Indra dan dia ada mengatakan seperti itu bahwa gue mau uang kalian. Di sini dia klarifikasi bahwa ternyata yang dia mau uang kalian yang dimaksudkan itu untuk robot dari Fakar Trading ini yang bakalan dia jual. Yang keempat, gue juga nulis buku di mana buku yang gue tulis itu bisa dipakai di semua, mau forex bahkan binary. Berarti di sini dia mengatakan bahwa forex dan binary itu sama ya, karena dia bilang buku tersebut bisa dipakai di forex sama binary. Artinya kan kalau misalnya dua-duanya itu bisa dipakai, ya berarti cara teknik dan caranya berarti sama dong. Gue cari uang dari dagang sampai gue keselnya sama afiliator, gue buat Air Signal untuk lindungi member. Kenapa gue buat Air Signal? Karena banyak member anak Parley yang curhat ke gue. Mereka dijebak trabar sampai kompen 20 kali. Gila, kompen 20 kali, banyak banget. Gue bukan ngilang, gue sedih bro. Karena kasus Indra dan Doni, kantor gue sekarang harus ditutup. Ya iyalah, kan kantornya binary juga kan. Semua pegawai gue udah gue pecat. Wah, kasihan juga ya, berdampak buat karyawannya. Dan gue harus membayar banyak untuk hal itu. Investor gue cabut dana gara-gara kasus ginian. Padahal project Air Signal, Fakar Sitek, trade gue belum kelar. Gue harus ganti rugi yang cukup banyak. Minta maaf ya, Bang Fakar, sekali lagi. Kan Anda juga sudah merugikan banyak orang gitu. Orang lain juga kan yang jadi member Anda juga kan kayak gini ya. Harus mikirin cara gimana buat kerja, cari duit buat nutup utang. Ya sama dong gitu. Jadi kalau Bang Fakar ada di posisi ini ya emang ini konsekuensinya gitu. Anak bini gue di DM-in hujatan, YouTube dan IG gue di report sampai di Facebook gue diserang. Jadi ternyata YouTube sama IG-nya bukan dihapus tapi di report ya. Terus buat teman-teman juga yang mungkin ngehujat keluarganya, ya mungkin anak sama istrinya nggak tahu apa-apa ya mending janganlah, karena ini kan urusan Bang Fakar sendiri. Jangan bawa-bawa orang yang nggak terlibat.
Gue minta tolong dengan sangat, mohon kondusif. Gue lumayan banyak dicurigai karena hal ini. Padahal gue cuma edukasi dan satu lagi, uang gue nggak sampai ratusan M bro. Kalau udah ratusan M, nggak harus merintis gue jualan kelas, buku, bahkan robot signal Fakar Trading. Kalau dari pendapat aku sendiri ya guys, dia bilang kan, kalau misalnya dia uangnya udah ratusan M, dia mungkin gak bakalan mikir kerjaan apa yang harus dia lakukan ke depannya. Tapi ya, kalau pandangan aku sendiri, ini nggak tahu ya pandangan kalian berbeda atau apa, itu terserah. Tapi kalau dari sisi aku sih, ini hanya ngeles ya, karena nggak tahu ya bener atau enggak uangnya sebanyak itu atau gimana. Tapi yang namanya orang punya duit bukan alasan karena dia uangnya sedikit terus dia cari kerja terus. Enggak dong. Kalau misalnya kita lihat kayak pebisnis hebat, mereka kan uangnya udah banyak, tapi ya emang mereka tetap terus kerja gitu. Jadi bukan alasan karena dia uangnya nggak sampai ratusan M, terus habis itu dia masih mau merintis kerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan itu merupakan bagian dari binary. Dan kita juga udah tahu sendiri, sudah dikatakan dari pihak kepolisian, binary ini adalah judi. Kalau gue kayak dari afiliator, jujur aja, gue mending buat konten pamer aja tiap hari, konten jalan-jalan. Iya sih, memang kalau dari aku lihat si Bang Fakar ini ya, dia ada sih dia pamer. Kayak yang video aku sebelumnya kan aku nunjukin kan, dia pamerin mobil di TikTok. Tapi dia bukan orang yang pamer banget gitu. Jadi kayak ada pamer tapi nggak sepamer Nodi Wakgeng atau Indra Kents kayak gitu-gitu. Sekali lagi maaf udah buat kalian kecewa. Gue diam karena anak istri gue kasihan. Maaf ya Bang Fakar. Kita juga korban dari para afiliator pernah merasakan hal demikian gitu. Apalagi ada temen gue yang curhat, yang tahu dia main binary itu cuma dia dan beberapa orang doang. Keluarganya tuh nggak tahu sama sekali. Dan bayangin aja, dia harus nutupin hal itu dan dia harus berpikir bagaimana caranya buat nutupin utang-utangnya. Istri gue lagi hamil, gue nggak mau buat dia stres. Terus apa kabar Bang Fakar dengan member Anda yang mungkin juga dia udah lost puluhan juta? Dia berharap ketika dia main di binary itu bisa mendapatkan uang dan bisa ngebantuin istrinya buat melahirkan, tapi ternyata hasilnya malah lost doll dan otomatis dia udah nggak punya duit. Bagaimana ya Bang caranya dia menghadapi keadaannya waktu itu? Bang Fakar bersyukur loh, sekalipun dia dihujat kayak gini, tapi setidaknya dia masih punya dana lah ya, kalau misalnya tiba-tiba istrinya harus ke rumah sakit atau semacamnya. Tapi bagaimana dengan korban Anda yang mungkin ada di posisi saat itu dan uangnya udah habis, terus habis itu udah minjem juga. Tapi ya itulah, udah terjadi ya. Oke, next kita bacain lagi. Maaf bro untuk kalian, udahlah gue tahu kalian mau cari makan dengan gorengan, tapi nggak gini caranya. Hayu untuk yang lebih baik, coba dengan edukasi yang mencerdaskan. Bang Fakar, kenapa tidak dari dulu Anda mengatakan hal yang demikian? Nanti setelah udah terjadi sekarang, baru Anda mengatakan kata-kata seperti ini Bang. Dan pesan ke teman-teman, untuk kalian yang profesional di trading, cobalah dengan edukasi sebaik mungkin. Gue tahu nggak akan ada yang berminat, tapi tetap lakukan yang terbaik. Terima kasih. Sini dia mengatakan, untuk kalian yang profesional di trading, gue nggak tahu ya, profesional ini dimaksudkan untuk binary atau trading yang lain, forex maybe. Cobalah dengan edukasi sebaik mungkin. Oke, gue tahu nggak akan ada yang minat. Masalahnya gini, nggak akan ada yang minat, otomatis kan artinya bahwa hal tersebut sudah dipastikan akan merugikan ketika kita terjun di situ. Logikanya kan kayak gitu ya. Kalau misalnya itu nggak ada yang minat, berarti ada sesuatu yang memang orang mikirnya gue nggak ada untung kalau misalnya gue main di situ. Sini aku nanggepinnya ketika dia mengatakan nggak akan ada yang minat, itu artinya dia sendiri sudah menyadari bahwa apa yang barusan dia katakan di sini mungkin nggak akan ada yang minat. Tapi tetap lakukan yang terbaik. Kalau menurut aku ya, lakukan yang terbaik yaitu tidak merugikan orang lain. Sekarang kan udah kayak gini, udah deh, ngapain sih gitu harus ngajak orang lain, ngapain sih
kan masih banyak kerjaan yang lain. Kalau aku bisa kasih saran ya, mending cari peluang kerjaan yang lebih pasti. Nah, setidaknya pekerjaan itu tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir juga aku mau minta mungkin untuk teman-teman, tolong jangan judge istri dan anak-anaknya, karena kalau menurut aku sendiri sih mungkin dari keluarganya itu nggak tahu ya bahwa efek dari pekerjaan Bang Fakar tuh seperti ini. Mending ya jangan bawa-bawa anggota keluarganya dia. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.